Gadis kecil itu sengaja terjatuh ke saluran air yang kedalamannya 10 meter. Kemudian penutup sumur di atasnya ditutup rapat-rapat. Pada saat itu, hujan lebat mulai turun di luar. Tingkat air perlahan-lahan menenggelamkan gadis kecil itu. Untungnya dia teringat bisa menggunakan jam tangan telepon untuk menelepon ibunya. Ibu, Yueyu, aku jatuh ke dalam sumur. Aku sangat takut, Ibu. Setelah ibu menerima telepon, langsung bergegas pulang. Namun karena perusahaan berjarak 20 menit perjalanan dari rumah, dia terpaksa menelepon tim penyelamat terlebih dahulu. Halo, apakah ini tim penyelamat? Nama saya Sunwoo. Putri saya jatuh ke dalam sumur bawah tanah di kompleks Hengsun. Tolong segera kirim orang untuk menyelamatkan. Baik, kami akan segera mengirim bantuan. Kemudian dia menelepon manajemen kompleks. Halo, apakah ini manajemen properti? Saya adalah pemilik di kompleks Hengsun. Di gedung 4, unit 305. Anak saya jatuh ke dalam sumur bawah tanah. Tolong segera kirim orang untuk menyelamatkan. Baik, saya akan mengirim seseorang sekarang. Ada apa? Manajer Zhang adalah pemilik unit 305. Dia bilang putrinya terjatuh ke dalam sumur. Mari kita pergi menyelamatkan. Di atas mulut sumur bawah tanah, tertutup sumur yang beratnya puluhan kilogram. Bagaimana bisa ada anak yang jatuh ke dalamnya? Tapi, hujan begitu lebat di luar. Mungkin ada orang yang terlalu banyak minum. Sengaja mengolok-olok kami. Jangan pedulikan. Baiklah. Hujan lebat disertai petir tingkat 7 melanda kota utara. Jalan utama sudah tergenang air. Warga diharapkan berhati-hati saat keluar masuk. Tuan, berapa lama lagi sampai? Masih 10 menit lagi. Tolong lebih cepat lagi. Baik. Apakah kalian sudah mengirim orang untuk penyelamatan? Kami sudah mengirim orang. Bisakah kamu tidak terus-menerus menelepon untuk mendesak? Menyelamatkan orang juga membutuhkan waktu. Yueyu, paman dan tante dari manajemen properti. Apakah mereka di sampingmu? Tidak. Di sini hanya ada Yueyu sendirian. Air mulai naik, Mama. Apakah Yueyu akan mati? Yueyu, bertahanlah. Mama sudah memberi. Paman dari tim penyelamat telah menelepon. Kamu harus bertahan. Jangan takut. Ibu dan paman segera akan tiba. Yue, paman dari tim penyelamat telah menelepon Mama. Mama akan mengangkat telepon dulu. Baik. Halo, Nyonya Su. Kami sudah sampai di pintu masuk kompleksmu. Ya. Halo Nyonya Su. Saya adalah Kapten Kinsong. Kami baru saja dengan manajemen properti. Melalui telepon, mereka mengatakan telah mengirim orang untuk memeriksa. Tidak menemukan anak Anda. Mereka meminta kami untuk kembali dulu. Tidak bisa kembali. Mereka berbohong. Anak perempuan saya ada di dalam sumur. Nyonya Su, saya mengerti perasaanmu. Tapi manajemen properti tidak perlu berbohong. Nyawa adalah hal yang sangat penting. Mereka harus bertanggung jawab. Mengapa manajemen properti menghalangi tim penyelamat? Tidak menyelamatkan sendiri. Masih menghalangi orang lain untuk menyelamatkan. Apakah di antaranya ada sesuatu yang disembunyikan? Manajer Zhang, saya sudah sesuai dengan perintah Anda mengatakan, tidak ada seorang pun di dalam sumur. Tapi anggota tim penyelamat tidak pergi. Apa? Manajer Zhang, bagaimana jika kita pergi saja ke sumur bawah tanah untuk melihat? Bagaimana jika gadis kecil itu, dia benar-benar di dalam sana? Lihat apa? Bisakah kita percaya kata-kata wanita gila itu? Kompleks kita. Tapi ini adalah kota utara. Kompleks paling mewah. Jika ada berita negatif yang muncul, itu tidak baik untuk harga rumah kita. Cepat, kirim tim penyelamat pergi. Saya mohon padamu. Saya memohon kalian untuk melihat ke dalam. Putri saya benar-benar ada di dalam sumur. Tenaga dan sumber daya untuk panggilan darurat ini bisa saya tanggung semua. Saya mohon padamu. Periode berisiko. Busu, jangan panik dulu. Kita akan memikirkan solusi. Masuk dan lihat lagi. Gadis, apakah kamu di rumah? Menghadapi keadaan darurat. Mama akan sampai dalam 5 menit. Masih sempat tidak? Tolong cepat sedikit lagi. Baik. Hei, kawan. Kamu sedang apa? Menyelamatkan orang. Tunggu.
Yue. Mama. Yue sangat kedinginan. Ibu akan tiba dalam 5 menit lagi. Bisakah kamu bertahan sedikit lagi? Maaf, Mama. Yue tidak mendengarkan. Mama meminta Yue untuk tetap di rumah. Jangan keluar. Yue masih keluar. Karena hari ini adalah ulang tahun ibu. Saya pergi membeli kalung untuk ibu. Berapa harganya ini? Ini adalah produk baru di toko kami. 3.000 yuan. Ah, biarkan saya melihatnya lagi. Baiklah. Ibu, kamu jelas menyukainya. Kenapa tidak membelinya? Ibu memakai itu. Tidak terlihat bagus. Ayo, ibu akan membawamu makan yang enak. Yuyu tahu ibu. Sangat menyukai kalung ini. Hanya merasa itu mahal. Menipu Yuyu. Yuyu telah menabung uang jajan selama setengah tahun. Ingin memberi ibu sebuah kejutan. Ingin membuat ibu bahagia. Maaf ibu. Bukan karena Yuyu tidak mendengarkan ibu. Jangan marah, iya. Ibu tidak marah. Ibu memiliki Yuyu. Di dunia ini, hal yang paling membahagiakan. Ibu sangat mencintai Yuyu. Yuyu juga mencintai ibu. Ah. Halo, Yuyu. Gadis. Di depan adalah kompleks Heng Sun. Di lampu lalu lintas persimpangan. Mungkin akan macet. Lihatlah pinggir jalan di depan. Apakah kamu perlu turun? Ya. Halo, Nyonya Su. Manajer properti telah datang. Dia telah menjamin kepada saya. Sudah ada yang dikirim untuk memeriksa. Sumur bawah tanah. Anak Anda tidak ada di dalam sumur. Apa? Saya akan segera ke sana. Saya mohon jangan pergi. Nona Su. Saya adalah manajer properti kompleks. Zhang Yuyu. Saya ingin menegaskan lagi kepada Anda. Anak Anda tidak jatuh ke dalam sumur bawah tanah. Tutup sumur bawah tanah di kompleks kami. Tertutup rapat. Bagaimana mungkin seorang anak bisa jatuh ke dalamnya? Lagi pula, anggota tim penyelamat kami bekerja keras. Membuang begitu banyak tenaga dan sumber daya. Ikut serta dalam kekacauan Anda. Anda bilang Anda sudah dewasa. Ada batas dalam bercanda, bukan? Berani bersumpah dengan nyawa Anda? Apakah Anda sudah memeriksa sumur bawah tanah dengan baik? Aku beritahu kamu, jika ada yang terjadi pada putri saya. Halo. Kawan ini, baru saja Nyonya Su berkata, putrinya sudah pulang. Mungkin ada kesalahan. Kalau tidak, mari kita berhenti untuk hari ini. Dengan keributan besar ini, di dalam kompleks. Bagi kami, pengaruhnya buruk bagi pemilik lain. Benarkah? Nyonya ini, kamu tidak apa-apa kan? Mama, Yuyu sangat kedinginan. Yuyu, tentu saja, melindungi setiap penghuni. Keamanan pribadi dan harta benda adalah tanggung jawab kami sebagai manajemen properti. Apakah kami perlu berbohong? Lagi pula, tim penyelamat Anda, bukankah ada aturan? Tidak boleh masuk sembarangan ke kompleks tanpa situasi darurat, menyebabkan pemilik lain panik yang tidak perlu. Apakah kamu ingin saya mengantarmu ke rumah sakit? Berhenti. Ya. Ikuti manajemen properti. Jangan pergi. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Anak perempuan saya ada di sumur bawah tanah. Kamu bilang saya siapa? Bukankah saya sudah memberitahumu? Anak perempuanmu tidak ada di dalam sumur. Kami dari manajemen properti sudah pergi memeriksa. Ya, benar. Kami sudah memeriksa. Anak perempuan Anda tidak ada. Tolong jangan membuat masalah lagi. Kami dari manajemen properti juga punya urusan penting yang harus dilakukan. Rumah kami memiliki kamera pengawas. Anak perempuan saya sama sekali tidak di rumah. Buka pintu untuk saya. Biarkan tim penyelamat masuk untuk menyelamatkan orang. Tidak di rumah.
Mungkin di tempat lain. Anak perempuanmu sudah berumur 5 tahun. Kamu sendiri tidak menjaga anakmu dengan baik. Apakah harus kami bersama-sama membantumu untuk melihatnya? Tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu? Berapa umur anak perempuanku? Apakah kamu mengenal anak perempuanku? Kamu sengaja tidak menyelamatkannya. Membunuh anak perempuanku. Apa keuntungan untukmu? Mengapa kamu mengabaikan nyawa orang? Jika kamu terus membuat masalah, saya sudah menelepon polisi. Nyonya Su, tim penyelamat kami, bersedia bersamamu untuk melihat situasi sumur bawah tanah. Buka pintu. Saya tidak akan mengendarainya. Baik itu benar atau tidak, harus diselidiki dengan jelas. Ini adalah nyawa seseorang. Jika ada sesuatu yang terjadi, bisakah kalian menanggung tanggung jawab ini? Buka pintu. Zhang Yuyu, aku beritahu kamu, jika terjadi sesuatu pada anak perempuanku, saya pasti tidak akan membiarkanmu. Buka pintu. Minggir. Mama. Kamu bahkan tidak tahu di mana sumur bawah tanah itu. Saya tidak tahu. Katakan saja putri Anda jatuh ke dalamnya. Jika kalian ingin membuat keributan, silakan. Aku tidak akan menemanimu. Datang ke sini. Katakan. Di mana sumur bawah tanah itu? Jika tidak mengatakan, saya akan membunuhmu. Jangan bertindak sembarangan. Katakan. Mengapa kalian hanya berdiri saja? Tolong. Tidak ada yang boleh mendekat. Bunuh siapapun yang datang. Nona Su. Jika Anda membunuhnya, Anda menjadi seorang pembunuh. Jika putri saya tidak ada lagi, saya juga tidak ingin hidup lagi. Menariknya untuk menjadi kambing hitam sangat tepat. Aku akan mengantarmu ke sana. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Baik. Anda bawa kami ke sumur bawah tanah. Cepat bawa kami. Lepaskan. Tangkap dia. Dia bermasalah. Tangkap dia. Biarkan aku pergi. Saya sudah memeriksanya. Apakah kalian ingin mengikuti wanita ini untuk merugikan saya? Saya akan menuntut kalian semua. Kalian tunggu saja diadili. Nona Su, kami benar-benar pergi ke sumur bawah tanah. Sudah dicari. Tidak ada putrimu. Jangan membuat masalah tanpa alasan lagi. Ya, Nona Su. Apakah manajemen properti kami? Apakah mereka bercanda dengan nyawa orang? Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka membahayakan nyawa putri saya. Mereka ingin mengabaikan nyawa orang. Nona Su, tenanglah sedikit. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika putri saya mati, saya akan menyeretnya sebagai bantalan bagi putri saya. Miss Su, tenanglah sedikit. Apakah Anda ingin putri Anda kehilangan ibunya? Kapten, sumur telah ditemukan. Pimpin jalan. Yue. Kapten, tutup sumur bawah tanah ini. Telah disegel secara sengaja. Tidak bisa dibuka. Siapkan alat. Hancurkan sumur itu. Baik. Berhenti. Kita tidak boleh merusak barang milik komunitas. Apakah kalian gila? Tutup sumur ini disegel begitu erat. Bagaimana mungkin ada anak yang jatuh ke dalamnya? Apakah kalian akan mengikuti wanita ini dalam kegilaannya? Sun Luo, Anda punya bukti apa? Bahwa anak Anda ada di dalam sumur? Jika tidak ada, bisa Anda tanggung konsekuensinya? Merusak barang milik komunitas secara sembrono. Apakah Anda ingin masuk penjara? Zhang Yuyu, saya tidak memiliki dendam denganmu. Saya tidak tahu mengapa kamu ingin membahayakan nyawa putri saya. Utang ini, aku akan mencari tahu masalahnya denganmu. Tapi sekarang, saya hanya ingin menyelamatkan putri saya. Semua konsekuensi hari ini, saya akan mengambil tanggung jawab. Saya mohon kalian percaya pada saya. Cepat selamatkan anak saya. Tidak bisa. Zhang Yuyu, tindakanmu hari ini, saya telah merekam semuanya. Jika putri saya ada di dalam sumur, kamu juga tidak akan bisa lolos dari hukuman hukum. Minggir dariku. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang saya katakan? Kalian semua telah ditipu oleh wanita gila ini. Telah tertipu. Tutup sumur bawah tanah ini. Telah disegel dengan rapat. Bagaimana mungkin ada anak kecil yang jatuh ke dalamnya? Tim penyelamat Anda juga tidak menggunakan otak. Telah ditipu oleh wanita gila ini. Berputar-putar. Nona Su, apakah ada kesalahan di suatu tempat? Ibu, anakmu, apakah benar-benar di rumah? Tidak. Anak perempuan saya ada di dalam sumur. Maka kamu lihatlah dengan baik. Apakah anakmu ada di dalamnya? Anda semua juga segera pulang.
Tidak ada situasi berbahaya di sini. Jangan tunda pekerjaan kalian. Mengenai wanita ini, kami akan melaporkannya ke polisi. Tidak benar. Bukan di sini. Setiap kompleks perumahan, seharusnya ada beberapa sumur bawah tanah yang benar. Putriku seharusnya berada di sumur lain. Cukup. Nona Su. Sampai kapan Anda akan terus membuat keributan? Daripada Anda memiliki waktu luang ini, lebih baik pulang dan periksa. Mungkin anak Anda sudah di rumah menunggu Anda. Nona Su, Anda sebaiknya pulang dan konfirmasi dulu. Mungkin Anda salah. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa anak perempuan Anda jatuh ke dalam sumur? Kompleks Hunsun adalah kompleks terbesar di kota ini. Kami sekarang berada di sisi timur terluar dari kompleks. Pintu gedung apartemen saya berada di sisi selatan terluar kompleks. Jika saya pulang sekarang untuk konfirmasi, mungkin akan terlambat. Setengah jam. Kapten Qin, kamu percaya padaku. Tidak ada ibu yang mau menjadikan nyawa anaknya sebagai bahan lelucon. Tunggu. Saya bisa membuktikan. Anak perempuan saya menelepon saya saat meminta tolong. Saya merekam. Istri. Istri, apa yang kamu lakukan di sini? Suami. Yuyu terjatuh ke dalam sumur bawah tanah. Sampai sekarang belum ditemukan. Manajemen properti. Mereka menghalangi. Tidak membiarkan menyelamatkan orang. Cepat. Tidak ada waktu. Cepat ikuti saya. Mari kita selamatkan putri kita bersama-sama. Istri. Apakah kamu salah paham? Bagaimana mungkin Yuyu ada di dalam sumur bawah tanah? Anda. Suami Nyonya Su, bukan? Situasinya adalah seperti ini. Nyonya Su dengan keras kepala percaya. Dan tidak menemukan anak kalian. Jatuh ke dalam sumur bawah tanah. Bahkan memanggil tim penyelamat. Tapi kami merusak. Tutup sumur bawah tanah setelah itu. Kami tidak menemukan anak-anak Anda. Tutup sumur bawah tanah ini. Kalian harus membayar ganti rugi sesuai harga. Maaf. Istri saya akhir-akhir ini sangat lelah. Nono. Apakah kita pulang dulu? Mungkin Yuyu sedang menunggu kita di rumah. Ayo pergi. Gu Jianian. Mengapa bahkan kamu tidak percaya padaku? Saya punya rekaman. Putri kamu secara langsung merekam meminta bantuan kepada saya. Halo, Anda suami Nyonya Su, benar? Bisakah kami mendengarkannya? Rekaman di ponsel. Asalkan ada suara meminta bantuan, kami segera menyelidiki sumur bawah tanah lainnya. Kamu bicara dong. Biarkan mereka mendengarkan rekamannya. Istri, apakah kamu salah paham? Tidak ada rekaman di ponsel sama sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Nona Su, saya khawatir kamu memiliki. Mungkin itu paranoia. Melaporkan keadaan darurat palsu. Membuang-buang waktu tim penyelamat. Menghabiskan sumber daya manusia dan material bisa membuatmu di penjara. Manajer Zhang, terus berurusan dengan mereka. Bukanlah solusi. Kalau tidak, kita sebaiknya memanggil polisi. Memanggil polisi. Tunggu. Jangan panggil polisi. Istri saya baru-baru ini mengalami tekanan kerja yang besar. Mungkin mengalami halusinasi. Itu juga mungkin. Putri saya nakal. Sengaja mengerjai ibunya. Kerugian yang terjadi di kompleks hari ini, termasuk kerugian tim penyelamat. Saya memikul semua tanggung jawab. Semua orang, silakan pulang dulu. Pulanglah. Gu Jianian, mengapa kamu menghapus rekaman itu? Istri, apa yang kamu bicarakan? Saya jelas tidak melihat file itu. Kamu sengaja tidak menyelamatkan Yuyu. Apakah kamu bersekongkol dengan manajemen properti untuk membunuh putri saya? Cukup. Nona Su, Anda jelas-jelas memiliki paranoia penganiayaan. Suami Anda selalu membantu menjelaskan untuk Anda, memohon belas kasihan untukmu, terus membantu Anda menyelesaikan masalah. Kamu benar-benar gila saat marah, bahkan menggigit suami sendiri. Memiliki istri gila seperti ini, Tuan Gu benar-benar kasihan. Benar. Baiklah. Istri, mari kita bicara di rumah jika ada masalah. Baik, saya tahu Anda tidak sengaja membuat masalah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kawan ini, Anda semua bisa pulang dulu. Maaf atas kejadian hari ini. Besok saya akan pergi ke tim penyelamat untuk meminta maaf kepada semua orang dan akan menanggung semua kerugian. Pulanglah. Jangan malu-maluin lagi. Tutup sumur ini tertutup dengan baik. Bagaimana mungkin ada anak kecil jatuh ke dalamnya? Benar. Pergi periksa otak Anda. Mungkinkah saya benar-benar bermimpi? Bermimpi putri saya meninggal. Bermimpi saya dilahirkan kembali. Karena keluarga sudah berkata demikian, maka kami akan mundur. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tunggu sebentar. Suamiku berbohong. Sekarang pukul 4 sore. Belum waktunya pulang kerja. Saya sepanjang hari
Tidak meneleponmu. Mengapa kamu tiba-tiba pulang? Saya. Hari ini selesai kerja lebih awal. Dan, bukankah hari ini ulang tahunmu? Saya ingin memberimu kejutan. Kamu berbohong. Suami. Hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu pulang lebih awal? Tidak bisa. Hari ini saya menemani bos untuk kegiatan tim building perusahaan. Sudah dalam perjalanan. Mungkin sudah tengah malam saat sampai di rumah. Kamu sudah pergi ke tim building. Tempat tim buildingmu. Di pegunungan di pinggiran. Seharusnya hujan lebat saat kamu pergi. Kamu sama sekali tidak mungkin bisa kembali. Kecuali, seseorang memberitahumu bahwa ada kejadian mendadak. Kamu terpaksa kembali. Kapten Qin. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Asalkan menemukan putriku. Semua akan terungkap. Sebenarnya hari ini tidak ada tim building. Hari ini adalah ulang tahunmu. Saya hanya pergi membeli hadiah ulang tahun untukmu. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu meragukanku? Tujuanmu melakukan semua ini. Apa sebenarnya itu? Tujuan? Saya bisa punya tujuan apa? Saya hanya ingin menemukan putri saya. Nah, tunggu sebentar. Saya tahu tujuan Miss Su. Adalah apa? Saya selalu merasa Miss Su terlihat sangat familiar. Saya baru ingat. Dia adalah yang di buku hijau kecil itu. Itu. Dengan 100.000 pengikut. Dia pasti ingin menggunakan kejadian dengan putrinya untuk mendapatkan trafik dan perhatian. Kapten Qin, apakah Anda melihat mengapa sebelum saya mendidik anak, akun ini baru-baru ini sangat buruk? Mungkin saja dia hanya untuk mendapatkan trafik. Pikirkan dengan baik. Seorang anak kecil, bagaimana mungkin bisa mengangkat tutup sumur yang berat itu, dan bagaimana bisa jatuh ke dalamnya? Saya buktikan. Istri saya adalah vlogger, yang dikontrak oleh MCN, yang mengelola akun ibu dan bayi. Trafiknya baru-baru ini sangat buruk, sering dikritik oleh atasan. Hal ini, mungkin saja direncanakan olehnya. Istri, Nona Su, di dalam sakunya, ada obat. Kapten Qin, sekarang sudah pada dasarnya, bisa dipastikan, istriku berbohong, tapi dia sekarang kambuh asmanya. Saya harus membawanya ke rumah sakit. Kalian pergi dulu. Tuan Gu, hari ini kejadiannya begitu besar. Jika media datang, saya harap Anda bisa muncul, menjelaskan satu atau dua hal. Tenang saja, saya akan. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Tidak, tidak bisa pergi. Dia adalah orang yang membunuh putri saya. Pembunuh sebenarnya. Jika saya pergi, Yu akan mati. Biarkan aku pergi. Nona Su, Nona Su. Lihat di sana. Ada sesuatu di sana. Cepat angkat ke atas. Ini adalah jam tangan elektronik putri saya. Kapten Qin, lihatlah. Saya tidak berbohong kepada Anda. Putri saya benar-benar ada di dalam sumur. Hari sudah hampir gelap. Tidak bisa menunda lagi. Jam tangan elektronik anak-anak semuanya seperti ini. Bagaimana kamu bisa yakin? Ini adalah jam tangan Yu. Gu Jianian. Apakah Anda masih manusia? Yu adalah putri kandung Anda. Mengapa Anda ingin membunuhnya? Cukup. Sun Luo. Bagaimana Anda bisa berubah menjadi begini caranya? Demi mendapatkan perhatian. Bahkan mereka menciptakan suatu hal yang konyol. Saya. Kapten Qin, tolong pergi. Saya ayah Yu. Saya berani jamin. Semua ini adalah ulah istri saya. Menyebarkan rumor dan menimbulkan masalah. Siapa tahu, putri saya mungkin sudah disembunyikan olehnya. Tidak ada bahaya di sini. Tolong kalian pergi. Kapten Qin, sekarang hanya kalian yang bisa menyelamatkan putri saya. Saya bersumpah putri saya, meskipun dia ada di dalam sumur, tidak ada seorang ibu pun yang akan mengambil anaknya, nyawa anaknya. Saya cukup yakin sekarang. Ini adalah sebuah pembunuhan. Kapten Qin, harus segera menemukan putri saya. Jika putri saya mati, meskipun dia ada di sumur, mereka bisa terlepas dari tuduhan. Mengatakan ini adalah kecelakaan. Hanya jika putri saya hidup, orang-orang ini baru bisa dihukum sesuai hukum. Dalam waktu 3 menit, temukan sumur bawah tanah lainnya. Kapten Qin, kalian
Saya akan mengurus apapun yang tidak beres. Pergi mencari. Ya. Lapor, Kapten. Ada 4 sumur bawah tanah di kompleks ini. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan semua? Ayo, buka semua dan periksa. Ya. Bagaimana jika kita ketahuan? Tenang saja, tempat itu sangat tersembunyi. Tidak akan ketahuan. Selanjutnya. Lanjutkan. Ya. Tunggu. Ini adalah sumur terakhir di kompleks kami. Di kompleks kami. Jika kamu belum menemukan putrimu, bisakah kamu bertanggung jawab secara hukum? Zhang Yuyu. Orang yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah kamu. Minggir. Kapten Qin. Buka sumur. Tunggu. Kamu minggir. Minggir. Buka sumur. Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Apakah kamu sudah puas membuat keributan? Kapten Qin, aku sudah bilang padamu. Semua ini disebabkan oleh wanita yang membuat onar. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Sekarang lihat. Semua sumur bawah tanah di kompleks kami telah kamu hancurkan. Jika ini berdampak pada kehidupan pemilik di kompleks, tanggung jawab ini bisa ditanggung oleh tim penyelamatmu. Demi popularitas influencer saat ini, benar-benar bisa melakukan apa saja. Untuk itu, benar sekali. Manajer Zhang, saya rasa kita sebaiknya memanggil polisi. Wanita gila ini, kalau terus seperti ini, mungkin akan mempengaruhi pemilik lain di kompleks ini. Sekarang lapor polisi. Tidak, bukan seperti itu. Di mana sih Yue sebenarnya? Yue kamu sebenarnya? Di mana itu? Ayo pulang. Istri, aku tahu kamu baru-baru ini bekerja. Tekanannya sangat besar. Aku tidak menyalahkanmu, oke? Biar aku yang mengurus ini. Ayo kita pulang dulu. Bisa jadi anak perempuan kita ada di rumah. Menunggu kita. Ayo pergi. Diam kamu. Barusan, kamu terus dengan dia. Bermain mata. Kau pikir aku tidak melihat? Gu Jianian, jangan anggap aku bodoh. Setelah aku menemukan Yue, aku akan menuntutmu dengan serius. Bagaimana sebenarnya anak perempuanku? Jatuh ke dalam sumur. Kamu sedang meragukanku, bukan? Inspektur akan tiba dalam 10 menit. Janji. Kamu pergi sekarang. Aku bisa tidak menuntut. Jika tidak, kamu akan dengan tuduhan merusak barang publik. Ditangkap oleh inspektur. Sejak Yue hilang kontak. Sudah setengah jam berlalu. Sudah gelap. Tidak bisa ditunda lagi. Nona Su, kami tidak menemukan situasi berbahaya apapun. Sesuai dengan peraturan, kami tidak bisa lagi berada di kompleks ini sudah lama berdiri. Kapten Qin, saya, Nyonya Su, menghambat waktu tim penyelamat. Tuduhan ini tidak ringan. Kamu memberitahuku. Apakah Anda benar-benar tidak berbohong? Mama, Yu sudah tidak berdaya. Kapten Qin, Anda semua mundur dulu. Saya akan pergi besok untuk meminta maaf kepada tim penyelamat. Saya akan membawa Sunuo pergi terlebih dahulu. Ayo pergi. Tunggu sebentar, Kapten Qin. Saya ingat, ketika putri saya meminta tolong, dia berkata, air hampir menenggelamkannya. Sumur bawah tanah memang untuk drainase. Lihat. Lihatlah air di sini. Sama sekali tidak meluap. Apakah ada kemungkinan, di kompleks ini, ada sumur lain? Apakah area ini masih memiliki sumur bawah tanah yang ditinggalkan? Di kompleks kami masih ada sumur yang ditinggalkan lainnya? Benar. Saya sudah bekerja di sini selama 3 atau 4 tahun. Kompleks kami sama sekali tidak ada sumur bawah tanah yang ditinggalkan. Ini juga sudah lama sekali. Anda tidak tahu. Tidak berarti tidak ada. Cukup. Inspektur akan tiba dalam 5 menit. Kamu masih ingin bertingkah tidak masuk akal? Kapten Qin, saat ini saya tidak bisa kepada kamu. Apa yang harus dibuktikan? Membuktikan apa? Yue pasti bukan yang jatuh sendiri. Ini sangat mungkin adalah sebuah pembunuhan. Kapten Qin,
Kamu belum menarik timmu sampai sekarang. Apakah itu karena kamu percaya kata-kataku sebagai ibu ini? Benar. Saya percaya padamu. Menggeledah kompleks. Harus dengan kecepatan tercepat. Menemukan Yue. Kapten. Kompleks ini sangat besar. Saat ini anak itu sudah hilang. Selama 40 menit. Kami menemukan sebuah sumur tua. Juga membutuhkan lebih dari 10 menit. Bahkan jika ada anak di dalam sumur. Anak itu mungkin juga. Tanyakan pada hati nurani kalian. Apakah kalian benar-benar telah menyelidiki sumur bawah tanah itu? Orang-orang tim penyelamat hari ini ada di. Jika putri saya mati, kalian juga tidak bisa menghindari tanggung jawab. Janji. Apa yang kamu omongkan sembarangan itu? Zhang Yuyu. Jelas sekali. Ingin membunuh putri saya. Apakah kalian benar-benar ingin menjadi kaki tangan pembunuh? Kamu juga tidak bisa menghindari hukuman hukum. Saya mohon padamu. Beritahu saya kebenarannya. Apakah kalian benar-benar akan melakukan menjadi kaki tangan pembunuh? Inspektur akan tiba dalam 4 menit lagi. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Di kompleks ini, masih ada sumur yang terbengkalai. Katakan padaku, di mana? Saya akan membawa kalian ke sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Maaf, Manajer Zhang. Saya tidak ingin berbohong. Tidak ingin dipenjara. Zhang Yuyu. Tunggu sampai saya menemukan putri saya. Anda dan Gu Jianian. Waktu kematian kalian sudah dekat. Minggir. Bawa saya pergi. Cepat pergi. Ah. Tepat di sana. Sumur bawah tanah ada di bawah mobil. Ini mobil siapa? Beritahu orang untuk memindahkannya. Ya. Tidak perlu memanggil orang. Saya tahu ini mobil siapa. Ini mobil suami saya. Mobil Gu Jianian. Gu Jianian. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Berikan saya kuncinya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda sudah memeriksa beberapa sumur. Semuanya tidak ada yuan-yuan. Ini pasti juga tidak ada. Mengapa kamu tidak bisa? Berikan saya kuncinya. Tidak diberikan. Nona Su, kamu tidak apa-apa. Cepat selamatkan putri saya. Cepat. Yue. Yue. Yue.